jam makan siang tadi ya. Nah, di sini untuk pengantarnya ya, jadi sistem enterprise ini, jadi apa namanya? Kalau kita lihat pengalaman di perusahaan yang saat ini ya, mungkin kalau namanya ada bank ya, atau misalkan percetakan ya, yang benar-benar itu apa namanya belum masuk ke digitalisasi ya. Kalau sekarang kan digitalisasi ibaratnya kita punya suatu keuntungan atau kelebihan di mana kalau kita kerja itu bisa sifatnya lebih ke tidak hanya luring tapi juga daring ya. Jadi misalkan kalau kita mau apa namanya mendirikan perusahaan seperti startup yang contohnya adalah Tokopedia atau Shopee ya, itu kan salah dua di mana sampai saat ini itu masih bertahan untuk menjadi platform di mana penjualan online yang dipakai oleh kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang online pun ya pasti rata-rata ya kita lewat Shopee atau Tokopedia gitu. Nah, tentunya dengan adanya perusahaan ini ya, itu kan adanya namanya kompetitor ya, di mana kompetitor ini lebih ke apa namanya yang namanya disebut sebagai persaingan ya. Nah, perlu diingat persaingan yang ada saat ini itu biasanya ya, jadi siapa yang ibaratnya modalnya lebih banyak dan menggait konsumennya juga lebih besar ya, itu pasti yang akan menjadi apa namanya nomor satu ya. Jadi itu menjadi apa istilahnya kayak misalkan kita merebut kue porsinya gitu. Jadi misalkan dari satu lingkaran kue ya, yang dimana porsi tersebut itu harus istilahnya adalah kita bisa bertahan atau lebih dari setengahnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan adanya persaingan tersebut itu yang menjadi latar belakang di mana kita membuat yang namanya apa namanya blueprint ya, blueprint atau lebih ke desain sistem enterprise yang dimana kalau di arsitektur ya itu kan kita membuat desain rumah ya, dari misalkan denahnya, terus apa namanya pintunya di mana, lalu jendelanya juga di mana, luasnya berapa gitu ya. Nah, nanti setelah desain itu jadi, itu nanti akan diaplikasikan ke teknik sipil untuk membangun rumahnya misalkan. Nah, bedanya di sini kalau di sistem enterprise, kita membuat desain sistem tersebut ya, baik itu misalkan desain jaringannya, desain komputernya, sampai desain untuk apa namanya bisnis proses yang dimana dari awal sampai akhir itu nanti akan diterapkan ke bagian salah satunya adalah teknik informatika ya, karena yang namanya informatika itu lebih ke kita apa namanya memakai sistem yang sudah ada di sistem enterprise gitu ya. Jadi sebenarnya hanya mirip-mirip aja gitu, misalkan dari arsitektur dengan industri, bedanya kalau di arsitektur itu kita desain rumah, kalau di sini kita mendesain sistem ya, supaya nanti pada saat kita membuat blueprintnya itu bisa dipakai tidak hanya perusahaan aja ya, tapi juga bisa untuk sekolah atau misalkan kampus ya. Yang penting minimal itu adalah badan usaha ya, atau misalkan PT atau perseorangan yang dimana itu nanti akan dipakai sebagai landasan untuk membuatan dari proses awal sampai akhir ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua itu membangun dan mengoperasikan perusahaan memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa bertahan. Ya, ini kalau misalkan usahanya lebih besar, tentunya apa namanya kita mempunyai potensi konsumen yang bisa kita guide atau bisa kita raih. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan itu kan sumber pendapatannya adalah dari konsumen. Ya, konsumen yang kita apa namanya punya beli beberapa barang atau jasa ya yang ada di perusahaan kita itu apakah sama saat ini itu masih loyal atau tidak gitu ya. Karena yang namanya misalkan konsumen itu rata-rata kalau misalkan loyal ya yang ada di apa misalkan Shopee ya atau Tokopedia gitu ya, itu karena terima servis ya, atau misalkan gratis ongkir gitu. Jadi
usaha yang lebih besar itu salah satunya adalah kita membakar modal atau misalnya bakar ini apa namanya, saya lupa, bukan investasi ya, tapi lebih ke bakar duit lah maksudnya gitu. Jadi apa namanya, dari investor itu digunakan uangnya sebagai misalkan untuk kebutuhan di konsumennya, misalkan gratis ongkir, lalu diskon untuk barang di atas 1 juta rupiah gitu ya, atau hal-hal yang lainnya seperti itu supaya bisa menarik konsumen ya. Karena sampai saat ini kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi tersebut ya, Shopee ya, pasti masih ada diskon yang bisa kita pakai ya, karena itu tadi dari investornya juga masih ada gitu. Beda kalau misalnya Tokopedia mungkin sedikit menurun ya dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari algoritmanya saja mungkin agak beda gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih apa namanya mencoba dua aplikasi ini, itu pasti ada perbedaannya gitu. Jadi mana yang lebih apa namanya effort untuk menggait konsumen yang ada di dua perusahaan tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, semuanya berujung pada mendesain terintegrasi perusahaan. Ini lebih ke apa namanya, kalau misalkan adanya penggabungan untuk istilahnya adalah data-data yang bisa kita akses ya. Jadi data yang diperlukan misalkan di Shopee gitu ya, itu rata-rata adalah data pembelian konsumennya barangnya apa ya. Jadi misalkan di kota Bandar Lampung, barang yang terjual itu lebih banyak apa misalkan, apakah sebatas barang rumah tangga atau elektronik ya. Tapi rata-rata biasanya ya kalau yang eh, kita beli di Shopee itu juga minimal biasanya rata-rata barang yang harganya itu 30 ribuan atau sampai 50 ribu ya. Karena itu tadi mengincar yang namanya gratis ongkir ya. Itu untuk yang apa namanya, dari data yang digunakan tadi. Nah, dari yang digunakan ini itu lebih ke apa namanya, integrasi perusahaan yang dimana kebutuhan data ini itu bisa digunakan tidak hanya di Shopee tapi juga di beberapa perusahaan yang lainnya gitu. Jadi lebih ke ibaratnya ada perusahaan itu yang menggunakan big data untuk kebutuhan apa namanya, lebih ke statistik ya, atau peramalan di mana 1 tahun ke depan itu barang yang laku itu apa gitu. Makanya di situ kenapa semuanya itu berujung pada mendesaknya integrasi perusahaan ya. Itu contoh yang apa namanya, yang ketiga seperti itu. Nah, jadi itu ya latar belakangnya yang bisa dilihat di sini. Dan juga ada beberapa yang lainnya ya. Ini mungkin saya akan secara singkat saja. Jadi menggunakan pendekatan perancangan itu apa namanya, tergantung dari perusahaannya apakah mau menggunakan metode yang simpel atau yang kompleks ya. Lalu yang kelima, pada cara yang sama aplikasi teknologi informasi ini pada pengelolaan perusahaan ini semakin luas ya. Kalau ini udah pasti ya, karena tidak ada perusahaan yang tidak menggunakan apa namanya, komputer ya. Karena semua rata-rata meskipun itu offline ya, tetap kita menggunakan yang namanya apa namanya, komputer untuk melakukan pekerjaan ya. Karena di situ juga tidak apa namanya, relevan dengan zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu mungkin tahun 80-an atau 90-an ya masih dalam bentuk pembukuan itu masih dalam bentuk buku atau kertas gitu. Nah, kalau sekarang kan cukup kita simpan di file ya, lalu kita bisa share ke apa namanya, via Google Drive atau misalkan flash disk ya. Itu juga bisa lebih mudah untuk ditransfer ke bagian yang dituju ya. Nah, itu makanya di sini kenapa aplikasi ini semakin luas dipakainya. Nah, yang keenam itu menggeser perusahaan dari data driven menjadi knowledge driven ya. Karena perusahaan yang biasanya kita nyimpan data terus menerus ya. Ya, misalnya kayak data konsumen itu tidak mungkin dalam beberapa tahun itu apa namanya, data itu tidak digunakan ya. Pasti data tersebut akan digunakan sebagai apa namanya, peramalan atau statistik yang bisa digunakan sebagai kebutuhan konsumen yang akan beli di beberapa tahun mendatang gitu ya. Ya, jadi bisa jadi kalau tahun sekarang itu data konsumen itu beli elektronik TV misalkan TV Android,
Nah, itu bisa jadi nanti untuk beberapa tahun ke depan produsen juga akan gencar untuk memproduksi Android TV yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, jadi dengan adanya permintaan tersebut kan biasanya kalau semakin banyak dan produknya ada, pasti biasanya TV itu semakin murah gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin TV masih agak mahal ya. Kalau misalkan di tahun 90-an atau 80-an gitu. Kalau sekarang kan di bawah 2 juta pun kita sudah mendapatkan Android TV gitu ya. Dengan harga segitu pasti lebih murah dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang ya. Jadi kenapa adanya produk yang sudah di sudah diproduksi zaman sekarang ini itu berdasarkan pengalaman masa lalu ya. Jadi pengalaman masa lalu itu lebih ke data yang kita sudah kumpulkan itu nanti menjadi knowledge driven di beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang latar belakang yang keenam. Ada juga yang lainnya. Jadi ada adopsi IT solution, ada yang diperlukan pemahaman mengenai proses dalam perusahaan terlebih dahulu, sama memunculkan disiplin baru namanya enterprise engineering. Nah, ini nanti akan kita bahas mungkin di set belakang ya. Oke, jadi kalau di latar belakang di sini menurut dari beberapa ahli ya, sebentar. Oke, oke kita teruskan lagi. Jadi kalau secara piramida itu kalau misalkan semakin bawah itu kan jumlahnya kan semakin besar ya. Ya, jadi yang namanya teknologi memang secara jumlah kuantitas pasti akan lebih banyak yang dipakai. Baru di atas aplikasi, baru data, baru bisnisnya gitu. Kenapa bisnis ini bisa di atas? Karena nggak semua perusahaan itu punya core bisnis yang bisnisnya adalah yang khas atau unik ya. Jadi kenapa kalau misalkan kayak perusahaan Samsung ya dengan misalkan Xiaomi ya pasti kita melihat kalau bisnis HP ya secara nama merek saja ya kita lebih milih Samsung gitu ya. Kalau kenapa seperti itu karena dari namanya saja sudah terkenal dan juga dari produknya memang lebih bagus gitu ya, meskipun ya kalau untuk produknya pasti ada beberapa kekurangan lah dalam penjualan HP-nya, misalkan nggak ada chargernya gitu misalkan ya kalau di Samsung tersebut. Ya makanya di sini kenapa bisnis ini kalau secara kuantitas mungkin lebih dikit atau lebih langka ya, karena ya itu tadi nggak semua itu bisa menguasai core bisnis yang secara terus-menerus ya. Jadi kalau misalkan kalau zaman dulu adalah namanya bisnis kamera analog ya, yang bukan digital. Kalau zaman dulu kan masih relevan gitu ya, masih tahun 80 90. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi gitu karena sudah tergantikan oleh yang namanya kamera digital yang ada di SLR atau misalkan di HP gitu. Makanya di sini kenapa bisnis itu ditempatkan di paling atas karena itu tadi keterbatasan dari jumlahnya sudah lebih sedikit dan juga bisa jadi nanti akan lebih bisa jadi berkurang karena sesuai dengan perkembangan zaman tadi ya. Jadi kalau misalkan tahun sekarang kita butuhnya kayak kamera digital yang SLR ya belum tentu nanti 10 tahun ke depan itu apakah kita butuh SLR atau tidak gitu ya. Bisa jadi teknologi SLR itu bisa masuk ke dalam HP flagship misalkan seperti itu ya. Jadi kenapa nih bisnis ini lebih kalau kita lihat di sini itu lebih sedikit ya. Jadi dibandingkan data, aplikasi, teknologi itu ya tadi. Kalau misalkan kalian punya kemampuan atau knowledge di bisnis ini, ya itu menjadi poin plus ya. Dimana kalau misalkan nanti kalian kerja, setidaknya bisa membantu perusahaan untuk menjual produknya yang lebih khas atau unik gitu ya. Karena sekarang yang zaman sekarang itu ya, kalau produk yang lebih laku itu memang setidaknya ya itu kita punya khas atau keunikan gitu untuk di beberapa produk ataupun jasa. Ya. Nah, jadi kalau secara pengertian ya di sini memang ada beberapa 3 arti ya dari Dot sama Anderson.
yang dimana ada a business, a daring endeavor, sama the propensity to engage in a daring endeavor. Ya, jadi arti yang pertama itu bisnis itu lebih ke perusahaannya, apakah apa namanya arahnya itu mau kemana gitu. Apakah mau dia jual barang atau mau jual jasa sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Ya kalau misalnya kita lihat apakah perusahaan yang saat ini itu memang bisnisnya itu terus menerus, ya belum tentu juga gitu. Ya contoh misalkan kayak otomotif apa namanya di Toyota atau Suzuki ya, itu zaman dulu mungkin bukan jualan mobil atau jualan motor, ya bisa jadi jualan mesin tekstil atau jualan bahkan makanan, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya kenapa di sini arti yang pertama itu masuknya adalah bisnis perusahaan supaya enterprise ini bisa jalan. Ya. Jadi bisnis dari proses awal sampai dengan proses akhir itu memang harus jalan sesuai dengan core bisnisnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Oke, sebentar ini saya apa namanya saya screenshot terlebih dahulu ya, biar nggak lupa. Oke, sebentar. Ini JPG OpenG. Oke, sebentar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini daring endeavor, usaha keras yang penuh keberanian, yang dimana kalau perusahaan kita punya yang namanya pekerja ya, pekerja yang dimana SDM ini sesuai dengan kapabilitas masing-masing ya. Ada yang ahlinya di HRD, ada yang ahlinya di R&D, lalu ahlinya di apa namanya finance ya, atau di produksi. Ya itu sesuai dengan usaha kerasnya mereka, apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaannya ya. Baru yang ketiga, kecenderungan untuk ikut serta dan usaha keras yang penuh keberanian. Ya, kecenderungan ini lebih ke apa namanya mau nggak ikut apa namanya membangun perusahaan tersebut. Ya, karena ada beberapa memang SDM itu dia punya skill, tapi tidak apa namanya sesuai dengan visi perusahaannya. Jadi ya kerja seadanya gitu. Nah itu yang dihindari ya, kalau misalkan untuk apa namanya di enterprise yang arti yang ketiga itu. Karena yang namanya kecenderungan ini itu bagaimana caranya kita membantu atau membangun perusahaan tersebut supaya mencapai apa namanya tujuan akhirnya, yaitu sistem enterprise ya. Karena yang namanya perusahaan yang bagus pasti dari namanya saja itu menurut kita ya sudah terkenal gitu, kayak misalkan Samsung ya ataupun Apple gitu ya, pasti ya hampir 90% lah semuanya orang pada tahu nama merek itu ya. Dan tentunya di sini enterprise tidak terbatas pada perusahaan saja ya, jadi bisa untuk apa namanya sekolah atau kampus dan sebagainya. Oke, kalau menurut apa namanya tadi Dodd dan Anderson, yang kedua Lillis and Priestley. Nah kalau di sini lebih ke enterprise system yang masuknya ke bagian sosioekonomik ya. Jadi kalau kalian sudah mungkin pelajari apa ya namanya atau sudah ngambil proyek organisasi atau psikologi industri lah, itu pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya psikologi kerja ya. Dimana kalau setiap pekerja itu pasti tidak apa namanya setiap hari itu kerja dan kerja juga gitu, tapi mereka juga membutuhkan apa namanya psikologi kerja itu yang tenang gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran misalkan dari pekerjaan tersebut apakah apa namanya adanya lembur tapi nggak dibayar gitu misalkan, itu kan menjadi khawatir juga gitu ya kalau misalkan di pekerja. Apalagi kalau misalkan nanti kalian nanti sudah bekerja pasti akan mengalami hal tersebut ya, dimana yang namanya kerja juga meskipun kita cuma hanya standby saja ya dari pagi sampai sore, pasti ada apa namanya istilahnya itu adalah kekhawatiran mengenai pekerjaan kita gitu ya, meskipun itu pekerjaan kita
tidak menyulitkan kita, tapi pasti ada yang namanya kekhawatiran tersebut. Ya kenapa? Karena itu tadi ya, yang namanya SDM pekerja itu tidak semua itu sesuai dengan keinginan mereka juga. Ya, karena kan kita kerja itu di tempat orang ya, dimana ya mau tidak mau kan kita harus istilahnya itu adalah kita menuruti peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi ya mau nggak mau lebih disebutnya kayak misalkan budak korporat misalkan kayak gitu. Ya, kalau misalnya ngerja di situ. Nah, sehingga kenapa dari enterprise system ini itu salah satunya adalah kompleks human made ya. Jadi secara pekerjaan itu yang namanya SOP, kalau peraturan, kalau misalkan job desk-nya juga itu nggak sesimpel yang ada di perusahaan gitu. Pasti semuanya itu bersifat kompleks ya. Jadi misalkan satu pekerja bisa jadi job desk-nya itu bukan hanya satu aja gitu. Bisa jadi megang 2 atau 3 atau bahkan lebih gitu ya. Karena sesuai dengan perusahaan tadi. Nah, makanya di sini kenapa enterprise system itu setidaknya bisa melihat atau identifikasi lah di mana sistem pekerja ini apakah sudah sesuai dengan alurnya atau belum gitu. Karena di sini namanya sistem enterprise itu kita lebih ke mencoba untuk membuat desain blueprint ya. Blueprint yang dimana nanti akan dipakai sebagai alur pekerjaan yang ada di misalkan salah satunya adalah di bidang informatika misalkan seperti itu ya. Nah, jadi komponen yang dimaksud ini itu difungsikan untuk melakukan transformasi input menjadi output ya. Jadi kalau kalian di PTI ini pasti udah paham lah ya, input menjadi output itu yang ada namanya proses ya, yang dimana itu dimasuk dalam sistem ya, baik itu barang atau jasa, setidaknya menghasilkan yang namanya customer valuable ya, atau lebih ke profit atau manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan produksi atau jasa, minimal ada profit atau manfaat yang diperoleh konsumen. Yaitu. Nah, seperti ini untuk pengertian satu lagi, minimal kita mempunyai goals ya, tujuan yang sama ya. Jadi kamu punya misalkan perusahaan, punya material, punya uangnya, punya mesinnya ya, punya manusianya atau SDM-nya, lalu mencari tujuan yang sama, itu yang disebut sebagai namanya enterprise ya. Karena di sini lebih ke achieve to goal ya. Jadi goals di sini itu tujuan akhirnya adalah apakah hanya sekedar produksi barang saja atau sampai kita mencari konsumen yang lebih loyal misalkan seperti itu. Itu salah satu contoh untuk goals enterprise-nya. Nah, itu untuk yang pengen enterprise ya. Jadi ini mungkin saya skip yang ini. Ini juga sama. Nah, proses dasar ini yang ini mirip-mirip kayak input sama proses dan output ya. Cuma bedanya lebih ke penggambarannya saja sedikit berbeda. Oke, untuk yang pengertian enterprise engineering itu lebih ke kita melakukan rekayasa di enterprise-nya ya. Jadi yang namanya teknik atau rekayasa atau engineering pasti nggak akan jauh-jauh dari namanya rekayasa yang dimana kita bisa merubah transformasi input menjadi output yang diharapkan. Ya. Jadi ibaratnya kayak misalkan inputnya 30, bisa menghasilkan outputnya 60, ya kenapa enggak gitu. Karena kan yang namanya kita melakukan transformasi rekayasa itu, kita membutuhkan salah satu teknik yang bisa menghasilkan output yang diharapkan. Ya, itu yang pengertian enterprise engineering. Oke, ini udah juga sama. Oke. Nah, untuk yang disiplin pengertian engineering, ini lebih ke bagaimana kita bisa merancang desain sama memperbaiki improve-nya. Ya. Dan satu lagi, kalau enterprise engineering ini melakukan desain atau redesign dan optimisasi operasi dan organisasi enterprise bisnis, jadi nanti hasilnya itu lebih ke kita melakukan proses engineering itu di bagian operative part, sistem, lalu information dan control part, sama human part. Ya.
dari entitas bisnis yang ada di perusahaan. Jadi seperti itu ya untuk yang penggunaan enterprise engineering. Oke, mungkin sebelum kita ke set berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke ya, kita teruskan lagi. Jadi ini untuk yang slide kedua, jadi sekalian untuk di pertemuan kedua ya. Jadi di pengantar sistem interface yang dimana kita meneruskan materi-materi yang sudah dibahas tadi ya. Nah, jadi ini tujuan pembelajarannya itu setidaknya kalian memahami konsep-konsep yang ada di dasar interface ya. Lalu konsep model dan sistem interface-nya, lalu konsep interface arsitektur, ini yang utamanya ya, sama memberikan pemahaman mengenai kaitan rekayasa perusahaan. Ya, karena di sini kita ujiannya itu adalah lebih ke mendesain yang ada di perusahaan seperti itu. Ya. Oke, di sini untuk yang bisa kita lihat salah satunya adalah arsitektur interface ya, yang dimana kalau secara per kata ya, itu kan maksudnya lebih ke kayak seperti 4D halnya arsitektur atau arsitektur landscape ya. Dan di sini dimana arsitektur interface ini kita lebih ke bagaimana kita cetak biru atau blueprint atau gambar yang dipakai sebagai bantuan dalam merancang sebuah interface dan juga mengendalikan operasi interface ya. Jadi kita mendesain sistem interface di sini itu kegunaannya adalah supaya bisa mengetahui atau memudahkan pekerjanya dalam menggunakan sistemnya ya. Baik itu sistem jaringannya, sistem komputernya atau misalkan sistem proses bisnisnya seperti itu. Ya, karena di sini secara garis besar itu harus gambar dengan jelas aktivitasnya apa, bagaimana aktivitasnya, sama bagaimana interface itu harus dikonstruksikan. Ya, jadi semuanya itu terhubung dari satu sampai ke yang lainnya seperti itu. Karena dapat dikatakan sebagai produk akhir yang dihasilkan dalam rekayasa perusahaan. Ya. Nah, tentunya enterprise ada juga model enterprise. Ini kalau secara pengertian mungkin hampir sama ya. Jadi model itu lebih ke representasi dari sesuatu yang memakai matematika, simbol atau kata. Ya, karena di sini kita membuat model enterprise itu tidak serta-merta seperti halnya kita menggunakan model matematis yang ada di kuliah R1 atau R2. Ya, tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan metode yang murni menggunakan teori ya. Nah, jadi model ini adalah formalisasi yang biasa dipakai dalam pendekatan engineering untuk melakukan perancangan dan atau penyelesaian masalah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang tertarik membuat desain sistem interface yang mungkin di tugas akhir lah itu bisa jadi salah satu topik di tugas akhir ya, karena di sini masuk ke dalam salah satunya adalah kita bisa mendesain ya. Jadi kan ada desain, ada improvement sama installation ya. Jadi adanya desain ini itu cukup untuk kita membuat topik misalkan di tugas akhir salah satunya dari sistem enterprise ya. Ini untuk yang mode interface-nya kalau secara pengertiannya mungkin bisa dibaca ya di sini. Sama juga ini dan sistem interface ini lebih ke tidak hanya modelnya tapi juga kita representasi semua yang ada di sistem. Jadi kayak ibaratnya 5W 1H, tapi ini lebih ke ada beberapa yang sedikit berbeda. Operasinya apa, berapa banyak kuantitas yang harus diproses, ya, siapa yang menjalankan, lalu bagaimana caranya pekerjaan tersebut dilakukan, lalu di mana secara logistik dan lokasinya itu diantar ya dari tempat A ke tempat B, dan juga kapan sampai dengan jam 5 sore misalkan di hari Senin sampai Jumat seperti itu ya, karena yang namanya perusahaan kan itu beda-beda ya secara jam kerja, ada yang normalnya seperti itu Senin sampai Jumat atau sampai Senin sampai Sabtu atau bahkan tiap hari masuk dengan 3 shift ya, karena itu juga
mempengaruhi juga pada saat kita membuat yang namanya sistem enterprise. Ya, itu seperti itu. Untuk lingkupnya ini lebih ke apa namanya, bisa dipakai semua siklus hidup ya. Bisa untuk konsep development, spesifikasi, desain, construction, sama operation. Ya, jadi setidaknya nanti kalau untuk mode enterprise di sini, secara mode framework ya. Nah ini secara standarnya membuat apa namanya batas-batasnya itu tergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau misalkan kita membutuhkan apa namanya data seperti desain dan implementation, ya kita bisa dilihat di bagian yang sesuai dengan arah panahnya di sini ya. Ini salah satu contoh modeling framework yang namanya Gira ya. Karena yang nanti kalau kita pelajari itu kita mencari model itu bisa IDF 0, IDF 1, TOGAF atau ADM ya, itu banyak juga. Tapi ya apa namanya tidak apa namanya bukan sebatas kita mempelajari bahasa pemrograman seperti ini di FX. Karena di sini cukup kita benar-benar menggunakan murni teorinya saja gitu untuk pembuatan modelnya. Nah, ini untuk yang modeling framework-nya. Untuk kerangka pemodelan ini juga nanti bisa dilihat di sini. Ya, jadi ada Cimosa, Pera, Gray, IDF, Geram, dan lain-lainnya juga. Ini nanti akan kita pelajari di beberapa minggu ke depan ya. Kalau ketiga satu ada yang sebelum UTS sama yang setelah UTS ya. Jadi terpisah seperti itu. Oke, kalau untuk tujuannya jelas ya, memudahkan pemahaman ini pasti karena ya namanya pekerja ya kita butuh kayak bisa ibaratnya kita butuh pedoman yang bisa memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Dan juga yang kedua memberikan dukungan pada rekayasa perusahaan baik pada bagian baru atau bagian yang sudah ada dari enterprise. Yang ketiga baru dipakai untuk mengendalikan dan memantau operasi enterprise. Ya, itu seperti itu ya untuk tujuan sistem enterprise-nya. Untuk siklusnya sama, seperti ini analisis perancangan implementasi dan analisis enterprise di sini mungkin mirip seperti halnya apa namanya dari proses awal sampai dengan proses akhir di mana perubahan dari input menjadi output itu kan lebih ke transformasi di proses ya. Dan di sini itu ditambahkan ada namanya feedback dan juga ada namanya external customer dan supplier ya. Karena ini yang namanya enterprise ini itu pengaruhnya itu banyak ya dari luar. Bisa jadi dari customer, supplier dan juga apa namanya ada tujuan akhir dari enterprise sama tipe tools sama mesin. Ya, jadi itu mempengaruhi tidak hanya supplier kita tapi juga prosesnya juga gitu. Ya, sehingga kalau kita lihat penggunaan apa namanya aliran datanya ya dari awal sampai akhir mungkin agak sedikit lebih kompleks ya dibandingkan dengan flowchart ya. Kalau flowchart kan dari atas ke bawah kan mungkin lebih simpel ya. Dari proses A, proses B, kalau misalkan proses C-nya tidak memenuhi, kita balik ke proses B. Ya. Kalau misalkan sudah memenuhi, baru kita lanjut ke proses D seperti itu. Nah, kalau di sini tergantung dari kebutuhan si prosesnya gitu. Jadi bisa jadi sedikit lebih kompleks dari flowchart tapi lebih jelas ya. Dan juga untuk perancangan interface di sini lebih ke apa namanya? Tujuannya itu adalah lebih ke pengembangan teknologi solution untuk terakhirnya ya. Karena yang namanya strategi yang ada di perusahaan itu kan ya kita punya yang namanya ide ya, ide untuk melakukan apa namanya? Penjualan barang dengan bisnis yang berbeda misalkan gitu. Karena yang namanya bisnis itu kan tidak serta-merta itu konsumen itu bisa tertarik gitu ya. Kecuali kalau misalkan sudah apa namanya terkenal, barangnya juga apa namanya bagus ya. Ya pasti ya di apa namanya di bukan dibalut ya, tapi lebih ke harganya mungkin yang lebih lumayan mahal. Tapi tetap konsumen itu pasti ada gitu karena itu tadi secara nama merek saja itu sudah terkenal. Gitu. Nah di sini yang perancangan kelas ini lebih ke tujuan akhirnya adalah pengembangan di teknologi solution. Ya. Nah untuk implementasinya nanti dibuat template atau metode yang sesuai dengan yang kita gunakan tadi yang kerangkanya. Apakah nanti menggunakan TOGAF, ADM, atau Cimosa, atau misalkan IDF 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya.
Oke. Nah, balik ke definisi secara ini ya, teknik industri yang di luar enterprise ya. Jadi, kalau pengertian teknik industri kan kita lebih bisa untuk desain atau merancang, lalu improvement, ya apa namanya, memperbaiki dan juga instalasi memasang ya. Tentunya dengan beberapa ilmu yang ada di matematika, ilmu alam, ilmu sosial, dan engineering analysis and design. Ya. Sehingga nanti output yang dihasilkan itu bisa apa namanya, menjadi sistem yang terintegrasi dari semua elemen, ya baik itu manusia, mesin, energi, material, dan informasi gitu. Sehingga nanti kalau kita buat apa namanya analisis ya, yang namanya di teknik itu, ya itu nggak sekedar cuma ilmu sains aja gitu, tapi juga kita bisa melakukan rekayasa yang bisa kita apa namanya merubah input menjadi output, outputnya apakah sesuai dengan harapan kita atau enggak gitu ya. Ya karena namanya teknik itu kan kita tujuannya itu adalah merekayasa ya, merekayasa sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu. Nah, jadi setidaknya dengan adanya rekayasa di sini itu bisa menjadi dasar ya kalau kita misalkan sebagai engineer teknik industri itu masuknya lebih ke apa ya, disiplin itu lebih ke tidak seperti hanya sipil atau mesin ya, tapi lebih ke kita bisa melakukan perancangan meskipun namanya kita teknik industri ya, tapi tetap kita bisa melakukan namanya perancangan itu tadi. Nah, sehingga nanti teknologi yang digunakan ya mungkin kalau di mata kuliah lainnya itu kan ada namanya computer integrated manufacturing ya, atau misalkan CAM atau CIM atau e-business atau enterprise resource planning ya, itu di mata kuliah lain itu juga bisa digunakan dalam pengembangan teknik industri ya, meskipun itu masih campur-campur ke teknik mesin ya, tapi kita sebagai teknik industri itu lebih ke bagaimana caranya kita bisa menghasilkan apa namanya profit ya, atau output yang bermanfaat bagi tidak hanya produsen tapi juga konsumen gitu. Jadi kayak misalkan istilahnya kayak kita cari cuannya lah kalau di teknik industri. Nah, jadi kalau di zaman dulu mungkin masih dalam sebatas integrasi SDM, material, peralatan atau mesin sama keuangan ya menjadi sistem produktif. Kalau sekarang kita membutuhkan namanya mesin berupa komputer ya, dan juga informasi dan teknologi, karena data juga kita membutuhkan sebagai kebutuhan dalam apa namanya rekayasa di teknik industri gitu, karena di sini hasil outputnya itu adalah bisa berupa desain, operate atau operasi, kontrol kompleks sistem ya. Jadi kalau di tahun sekarang mungkin ya apa namanya di pabrik-pabrik pasti membutuhkan komputer, itu bukan komputer kayak rumahan juga gitu. Jadi membutuhkan komputer seperti halnya kayak di server ya. Kalau di bagian apa namanya perusahaan startup pasti levelnya itu beda lagi dengan rumahan gitu. Karena mereka juga harus menyalakan komputer itu selama 24 jam full ya, jadi nggak boleh mati karena itu tadi yang namanya kita akses data itu bisa diakses kapan saja, jadi bukan apa namanya dinyalakan selama jam kerja, habis jam kerja itu dimatiin gitu, itu nggak boleh sebenarnya, karena itu tadi pasti ada apa namanya persaingan ya di semua perusahaan mana yang terbaik dalam melayani jasa tersebut ya, sehingga di sini kita membutuhkan namanya satunya adalah sistem informasi. Oke, satu lagi mungkin di sini secara pergeserannya ya, kalau secara industrial dan sistem engineering itu masuk dari produk sampai bisnis model. Kalau enterprise engineering cukup dari proses dan service sampai dengan bisnis model. Ya, jadi bisa jadi nanti di tahun mendatang mungkin 10 atau 20 tahun mendatang pasti ada rekayasa yang terbaru lagi gitu. Mungkin di luar enterprise engineering atau misalkan ada pengembangan industrial juga gitu ya. Karena yang namanya produk ya itu kan pasti dinamis ya, yang dibutuhkan oleh setiap orang gitu. Kalau zaman dulu mungkin yang namanya kamera analog ya kita butuh raw film ya dan kameranya juga. Tapi sekarang kan nggak membutuhkan karena sudah
digantikan teknologinya oleh kamera digital. Nah, itu contoh aja ya satu. Nah, bisa jadi nanti di beberapa tahun ke depan ada produk yang tergantikan oleh teknologi tersebut. Ya. Jadi ya kalau sebagai kita engineering industri itu ya kita siap-siap aja gitu ya untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Ya. Oke, paling sampai di sini dulu ya untuk apa namanya yang pembahasan dua slide ya, jadi slide 1 dan slide 2 untuk singkometer kali ini ya. Dan untuk apa namanya saya coba dulu QR code-nya ya sebentar ya. Ini saya coba saya bikin dulu. Tadi jam 13. Bentar, ini saya kirim dulu ya. Pak, izin tanya Pak. Ya silakan dari Michael. Nah, gimana? Saya dulu Pak. Oh dari Tegar ya? Maaf Pak, Tegar dulu tadi Pak. Ya Tegar silakan. Saya kan belum divalidasi Pak, jadi nggak bisa QR gimana ya Pak? Oh ya, sambil ini aja apa namanya absen manual ya. Di grup atau gimana? Nanti saya apa namanya coba satu persatu dulu ya. Ini coba saya buka dulu si akad. Oke Pak. Oke, Terima kasih. oke sebentar ya. Oke tadi satu lagi siapa? Michael kenapa? Tegar tadi belum masih PRS Pak. Oh masih PRS ya. Nanti saya sekalian ini aja panang absen manual di sini ya. Oke sebentar. Untuk QR code-nya sudah saya kirim ke Baik, Pak. Alessandro. Jadi yang mungkin yang sudah validasi memang bisa apa namanya langsung absen ya. Tapi yang belum validasi ini mau nggak mau saya coba cek dulu ya. Bentar. Biar kelihatan ya. Sebentar. Ya baru 7 orang itu. Oke, ini saya absen manual dulu ya. Sekalian apa namanya saya centang. Yang pertama Gulam Alfikri ada? Gulam Alfikri. Hadir Pak. Oke, sebentar ya. Sambil saya. Halo, hadir. Oke. Oke, Gulam udah. Terus Nandiati ada? Hadir Pak. Oke. Berikutnya Hafiz Suromansyah. Hadir Pak. Oke, sebentar. Ini saya yang absen manual dulu ya. Kalau yang sudah validasi harusnya bisa ambil apa namanya QR code ya. Ini yang belum divalidasi. Berikutnya Fawaz Muhammad Salman. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Alessandra ada tadi ya? Ada ya? Hadir Pak. Oke. Oh ya, ini belum PRS juga ya. Berikutnya Fatur Siva. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Aluna Gita. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Devi Triansyah. Hadir Pak.
Oke. Berikutnya Junisa Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Yuri Delvita. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Naufal Al-Ghafur. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Siti Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Arinda Safira. Hadir, Pak. Oke. Raisa Sunifa. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Nur Aini Ri. Nur Aini Ri namanya. Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Berikutnya Muhammad Naufal Mukarim. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Muhammad Naufal ada. Anggi Muharani. Oke. Berikutnya Michael John. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Tegar Novara. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Daniel Dwi Andika. Hadir, Pak. Oke. Hanung Hayati Nufus. Hadir, Pak. Oke. Dini Sofeni. Dini Sofeni dan Hadir, Manik. Pak. Oke, ada ya. Hadir. Ya, ada. Muhammad Fazli. Hadir, Pak. Oke. Guido Immanuel. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Bazla. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sofia Farah. Hadir, Pak. Oke. Satu lagi Nesya Andisti Putri. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Oh, Pak. Saya, Pak. Ivan Abraham. Bentar. Bisa QR code nggak, Ivan? Udah, Pak. Kalau nggak Udah ya? Coba saya apalagi ulang. Hero. Udah nih. Udah set hadir nih. Makasih, Pak. Udah ya. Izin, Oke, udah semua ya. Devi ya. Bentar. Ini kenapa? Saya di minggu Gimana? saya di minggu pertama itu hadir, Pak, cuman belum bisa QR code. Oh, belum QR code. Bentar ya. Iya. Nah, soalnya apa Saya namanya? juga, Pak. Tegar, Pak. Belum ngambil pertemuan enterprise dulu ya. pertama. Ya, Pak. Ini pertemuan dua dulu ya. Oke, siap, Pak. Soalnya ini yang nggak masuk cuma satu orang sih. Kalau saya ingat ya. Bentar. Muhammad Al-Farid. Terus Tengku Rahman Hakim. Ya, Rina gimana? Maaf, Pak. Ini saya hadir di kelas, Pak. Hari ini. Bisa QR code nggak? Atau lagi error ya? Belum bisa. Tadi saya masih PRS.
Oh, oke, oke, oke. Iya, Pak. Oke, bentar. Terima kasih, Pak. Oke, nanti ini coba apa namanya? Sebentar. Atau saya cek satu lagi deh yang belum. Ini tadi ya. Tadi kan Ivan sudah, Erina sudah. Oke, Muhammad Alfarid ada nggak? Muhammad Alfarid. Hadir Pak. Udah scan tadi Pak. Oke. Udah scan ya. Oke, ini saya coba mesin aja nih. Oke, Tengku Rahman Hakim. Hadir Pak. Oke. Nelly Desi. Hadir Pak. Oke. Jauzan Aulia. Hadir Pak. Oke. Ruben Marulam. Hadir Pak. Oke. Diva Taufik. Hadir Pak. Oke. Arif Simeru. Hadir Pak, hadir.